Bisa. Persepsi catat ya nah judulnya diperbaiki kembali, kemudian kalau persepsi artinya itu kan metodologinya berubah, tetapi ini diangket indikator tetap itu saja yang digunakan, hanya kalimat nanti mewawancara kan tidak angket lagi nih karena kualitatif, jadi tinggal merubah ini saja. Saya rasa ini juga masih bisa digunakan, hanya cara penyampaiannya saja. Wawancara masalahnya banyak, ada juga kamu deh. Bahkan masih bisa dipangkas ini. Berapa semua? 21, 35, 35 tapi. Enggak, maksudnya kan dikurang dari 35 jadi besar. 21. Nah, ya. Wawancara. 21 ke 20 cukup. Bacakan lagi nah, kita bukunya. Ada salah lagi. Kamu bacakan apa yang kita sepakati tadi judulnya. Ya. Persepsi mahasiswa prodi PG PAUD terhadap implementasi kurikulum. Persepsi mahasiswa PAUD. Mahasiswa PAUD. Iya. Pakai prodi berarti. Pakai kota PAUD. Pakai prodi. Kota Pekanbaru. Program. Persepsi mahasiswa prodi PG PAUD terhadap pengimplementasian Merdeka. Itu aja. Kalau ada PAUD, jelas IKM pasti PAUD. Kemudian kotanya ini nggak usah dilatar-latarkan. Jadi nanti kamu bisa Kamu harus apa kota Pekanbaru juga boleh, kan ada cuma 3 kampus ini, 4 kampus. Pekanbaru tuh wilayah. Terima kasih. Kalau misalnya setelah lebaran yang terbaiki, saya yakin habis semester 8 selesaikan itu perbaikannya, kemudian nanti kalau sudah saya ACC, baru nanti kamu itu membuat instrumen atau langsung bikin instrumen mekanismenya sesuaikan dengan itu ya. Karena instrumen itu sebelum dilakukan seperti konsul dulu ya. Ternyata sebelum melakukan sudah kita sebar angket ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum. Nggak jadi jadi. Itu nggak jadi jadi. Nggak terhitung. Nggak siapa lagi? Di situ enggak, itu kan di situ. Oh, di situ. Oke, lanjut.
Tes. Halo, bisa dengar suara saya yang di Zoom? Coba salah satu ada yang ngomong. Bapak masuk diam aja. Halo? Coba panggil aja Bu Ayu, panggil Bu Ayu. Tidak ada. Tidak ada masuk. Oke. Coba. Udah. Ya udah. Kemudian baru. Udah ada Bu Ayu. Udah? Oke. Boleh coba Bu pakai ini kan? Bu Ayu panggil aja Bu Ayu jadi dipanggil. Iya. Udah. Itu suaranya nggak masuk ya? Masuk. 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 Audio di sini. Nanti speakernya di sini. Cuman gitu. Coba panggil. Bu Ayu. Coba panggil. Assalamualaikum Bu Ayu, dengar suara kita? Masih di mikrofonnya Bu Ayu, mikrofonnya. Nggak bisa dibuka mikrofonnya kalian enggak? Bisa. Ya, kalau nggak bisa, tidak ada dikunci. Iya tuh. Dikunci katanya. Pakai bahasa isyarat apa soalnya? Mata-mata megang mata infusi memang bisa rasa dulu. Dia dengar kita. Coba lagi Bu. Sekarang Bu Ayu dengar suara Bu Ayu. Nah, masih dikunci katanya. Enggak, udah, Bu Ayu udah saya jadikan co-host, harusnya bisa dihidupkan. Sorry. Tekan lagi. Ada. Sekarang gimana? Nah, volumenya lihat. Udah full lah. Hubung. 10. Halo Bu Ayu, dengar suara kita Bu Ayu? Hah? Bukan audio di komputer Bu Ayu. Yang audio Bu Ayu volumenya udah di full kan belum? Udah katanya. Cek satu. Di saya bisa, Bu. Pengaturan Ibu coba diaturkan. Di pengatur Zoom-nya. Di bagian mikrofon, diklik yang bentuk V terbalik, dipilihkan speaker. Speaker salah, mikrofon maksudnya, Bu. Ibu pakai earphone atau enggak? Di saya sudah, Bu. Di sini udah hidup. Dari HP saya bisa. Coba Ibu pakai earphone, Bu. Atau opsi kedua, Ibu pakai HP audionya. Nanti saya jadikan co-host.
Sinyal tuh ngaruh nggak sama volume? Karena Bu Ayu sebenarnya amat ya, pengaturan suaranya Bu Ayu yang enggak itu. Dia suruh keluar terus. Bu Ayu coba live dulu tuh masuk lagi. Sarankan dari tempat direktur pakai HP aja. Tes satu. Kalau saya keluarkan, ini masukkan dulu. Kalau saya jadi host keluarkan Bu Ayu, tidak saya masuk. Sistem Zoom begitu. Saya pernah mengeluarkan mahasiswa gara-gara tak masuk-masuk ya kan, tak masuk ke room. Coba ulang lagi, tapi sudah bisa karena akunnya sudah dikeluarkan lagi. Harus keluar sendiri. Ada keluar. Nah, halo. Nah, udah. Kayaknya aku lanjut.
Sekarang gimana yuk dengan suara kita? Halo Bu Ayu, Assalamualaikum. Enable. Enable. Halo, Assalamualaikum Bu Ayu dengan suara kita. Halo. Bu Ayu dengan suara kita, Bu Ayu. Dengar. Baik, kita mulai Bu Ayu. Ya, silakan Bu Cici. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hidup berasa walafiat. Sangat dihormati Ibu Dr. Nini Aryani. Saya dan Ibu Sandra Rahayu sebagai pemimpin 1 dan pemimpin 2. Kemudian buat Ananda Aisyah Wulandari. Udah siap saya? Menyiapkannya udah tegang ya. Baru menyiapkan aja. Oke. Baik, Aisyah, siap saya? Ready ya? Saya kedinginan, kamu keringetan ya. Oke, baik. Aisyah Wulandari, silakan nanti Anda presentasikan proposal Anda yang berjudul tentang pengaruh media Lego box terhadap kemampuan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun di TK Islam Al-Fitrah Pekanbaru. Silakan Anda presentasikan 5-7 menit. Nanti setelah itu nanti kita akan buka sesi pertanyaan baik dari audien maupun dari pembahas dan dari saya. Oke, dipersilakan. Apa lagi nak? Tolong nggak merah, Bu. Apa deh? Oh iya, pemerahnya. Izin aja, ayo. Oke, silakan. Itu aja dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nini Aryani MPD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Rama MSI dan Ibu Suandra Rahayu sebagai dosen pembimbing saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya pada hari ini. Pada kesempatan ini saya Aisyah Wulandari NIM 2030-21002 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh media Lego Robot Cardboard Box terhadap kemampuan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun di TK Islam Al-Fitrah Pekanbaru. Latar belakang, kemampuan motorik halus anak usia dini, latar belakang kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun sudah dapat dilihat dari kemampuannya menggunakan jari-jari tangan pada kegiatan harian seperti memegang gunting, memegang benda, menulis, menggunting. Akan tetapi kondisi sebenarnya ini berbanding terbalik dengan kondisi ideal yang mana anak masih ada yang kesulitan dalam menggunakan jari-jari tangan dalam kegiatan pembelajaran seperti menggunakan gunting. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang di penelitian saya ialah apakah terdapat pengaruh media Lego Robot Cardboard Box terhadap kemampuan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun di TK Al-Fitrah Pekanbaru. Tujuan masalahnya ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh media Lego Robot Cardboard Box terhadap kemampuan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun di TK Islam Al-Fitrah Pekanbaru. Kemudian landasan teorinya ada motorik halus pada anak
pada anak dikatakan sudah berkembang ketika anak memperlihatkan dan telah mampu menggerakkan otot-otot yang bagus dalam konsep koordinasi, kecekatan, serta ketangkasan pada penggunaan bagian-bagian tangan serta jari-jari tangan. Menurut Yuningsi dan Hasanah dalam Meriati et al. 2021, kemudian ada landasan teori tentang Lego. Permainan Lego termasuk permainan yang meningkatkan perkembangan motorik. Permainan Lego termasuk permainan yang meningkatkan perkembangan anak dan terlebih dalam perkembangan motorik halusnya. Menyusun Lego terlihat sederhana, hanya menempel atau menggabungkan sehingga menjadi suatu bentuk menjadi satu bentuk baru yang menarik menurut Kristiana Mahmuda dalam Setianingsi dan Wahyudi 2021. Kerangka berpikir pertama terdiri dari anak usia dini, kemudian ada kemampuan motorik halus. Dikarenakan ini penelitian eksperimen, saya menggunakan dua kelas kontrol dan kelas eksperimen, yaitu kelas kontrol tidak diberikan media Lego Robot Cardboard Box, dan kelas eksperimen yang diberikan media Lego Robot Cardboard Box, dan terjadilah proses pembelajaran, kemudian mendapatkan hasil di kelas kontrol ialah perkembangan motorik halus anak yang belum berkembang secara sempurna. Yang pertama, anak belum mampu menyusun Lego sesuai dengan contoh yang diberikan guru. Bagian Lego. Yang keempat, anak belum mampu menggerakkan media Lego robot. Yang di kelas eksperimen terjadinya perkembangan motorik halus yang meningkat. Yang pertama, anak mampu menyusun Lego sesuai dengan contoh yang diberikan guru. Yang kedua, anak mampu merapikan bentuk susunan Lego. Yang ketiga, anak mampu teliti dalam meletak bagian-bagian Lego. Yang keempat, anak mampu menggerakkan media Lego robot. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian ini adalah eksperimen. Eksperimen yang saya gunakan adalah quasi experimental design atau eksperimen semu yang menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Variabelnya ada dua variabel, ialah variabel independen atau bebas atau X, yang di dalam penelitian saya ialah Lego Robot Cardboard Box. Yang variabel dependen atau terikat atau variabel Y ialah kemampuan motorik halus. Lokasi penelitian di TK Islam Al-Fitrah Pekanbaru. Kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini terdiri dari dua kelas. Di antaranya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen kelas B3 yang berjumlah 18 anak, dan kelas kontrol kelas B2 yang berjumlah 13 anak. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel random sampling, dengan cara seluruh anggota populasi dicatat dan diambil satu persatu dengan arisan atau undian. Kemudian teknik pengambilan data, ada observasi. Observasi ini menggunakan observasi langsung atau observasi partisipan, yang kemudian dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Langkah statistik yang dilakukan untuk eksperimen dengan menggunakan pre-test dan post-test ialah sebagai berikut. Mencari nilai rata-rata awal, yang kedua mencari nilai rata-rata akhir. Uji analisisnya ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan rumus uji T. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang saja ya, jangan gugup-gugup ya, biasa aja. Nanti hingga setelah ini nanti. Baik, mungkin sebelum Ibu membahas, mungkin ada dari audiens yang bertanyakan, silakan. Ada yang bertanyakan saya? Belum.
Jatuh ke bawah. Tolong tuh. Ada kan? Ada. Lupa nih kita. Absen apa? Absen dosen kan? Ada. Kan diminta tadi. Ada. Baik, silakan Ibu Dokter Nyariani. Aisyah. Ini judulnya set dari situ kita punya. Ini hasilnya itu dia kan. Pengaruh media itu cardboard box terhadap kemampuan motorik halus anak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, menguji kamu kalau saya bertanya, saya ini kenapa saya bertanya? Karena sepertinya ada yang tepat di sini. Kan? Lego ini merupakan media atau alat permainan. Itu alat permainan sih boleh kita alat permainan. Iya. Nah, kalau media yang di sini disebutkan yang namanya media terkait dengan pembelajaran berarti itu adalah guru yang punya. Nah, Lego ini mau digunakan guru sebagai media atau digunakan anak? Itu mau digunakan guru sebagai media, Bu. Sebagai maksud Aisyah tuh membuat Lego robot ini, Bu, untuk melatih anak motorik halus anak. Nah, yang membuatnya itu guru dan anak melakukannya ketika proses pembelajaran, Bu. Untuk melihat nilai motorik halusnya gitu. Jadi maksudnya membuat Lego ini bukan memainkan Lego. Membuat Bu, dia menyusun, Bu. Menyusun dia, Bu. Menyusun Lego. Aisyah udah Lego itu kan yang Lego cardboard ini seperti apa? Lego cardboard ini seperti itu tuh Aisyah buat robot kan, Bu? Robot. Kemudian dia menggunakan kotak kardus, Bu. Nah, di kotak kardus itu akan Aisyah beri dinamo agar dia bisa bergerak, Bu. Biar bisa bergerak maju mundur gitu, Bu. Nah, yang dimaksud dengan Aisyah untuk media pembelajarannya itu, Bu, bagaimana anak menyusun ketelitian anak menyusun sesuai bagaimana anak tuh menyusun sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru, Bu. Kemudian bagaimana ketelitian anak pas nggak memasukkan atau cocokkan dalam menyusun Lego itu, Bu. Tapi kan Lego ini kan karena kan di sini untuk meningkatkan motorik halus. Kalau meningkatkan motorik halus berarti kan anak yang melakukan. Kan? Tapi kalau seandainya untuk meningkatkan kemampuan kognitif, maka Lego itu pas dia menjadi media. Karena media itu kan guru yang punya. Guru menggunakan media Lego ini untuk kemampuan kognitifnya. Betul itu. Dia menjadi media. Tapi kalau yang namanya untuk kemampuan motorik halus, tentu dia melakukan, tangannya ini, jarinya melakukan, berarti dia bukan menjadi media, tetapi dia menjadi alat permainan. Konsep itu dulu. Coba baca di data pustaka di teorinya, di situ disebutkan Lego adalah suatu permainan. Permainan yang memainkan siapa? Anak-anak. Maka dia menjadi permainan Lego. Tapi kalau seandainya judulnya media Lego, berarti itu anak tidak ikut dalam, tidak melakukan sesuatu, tetapi dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Berarti kan terkait dengan kompetisi. Ya benar. Ya, jadi penggunaan kata media dan alat permainan ini mesti pas dulu arahnya kemana. Kalau arahnya ini meningkatkan meningkatkan motorik halus, maka dia menjadi alat permainan. Tapi kalau mau meningkatkan kognitifnya, karena alat itu guru yang pakai, berarti jadi media dia. Paham nggak sampai di situ? Konsepnya begitu. Nah, berarti ini menjadi menjadi alat permainan. Jadi alat permainan, pengaruh permainan Lego kan gitu.
itu ya, itu ini ya. Dan kemudian kalau misalnya itu yang mau kita melihat pengaruhnya itu gitu ya. Apakah penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah ada meneliti terkait dengan Lego ini, Lego cardboard ini? Belum ada, Bu. Belum ada di Oke. Nah, berarti nanti coba disesuaikan latar belakangnya ya. Disesuaikan latar belakangnya bahwa tidak berarti di dalam proposal ini itu nggak ada kata-kata media lagi. Nggak ada. Kalau begitu guru yang punya, ya kan? Media adalah alat bantu guru dalam menyampaikan informasi. Nah, gitu. Itu media. Tapi kalau alat permainan itu anak yang akan memainkannya. Nah, ini kan kembali tadi. Jadi ini alat yang dimainkan atau alat yang cuma dilihat anak. Nah, dimainkan berarti dia menjadi alat permainan. Itu ya. Nah, berarti harus konsisten, lihat lagi, baca lagi latar belakangnya. Itu nanti apa namanya disesuaikan. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa terdapat halaman 3. Terdapat jumlah anak 18 orang. Motorik halus yang rendah itu 11 orang. Kemudian yang berkembang itu hanya 7. Nah, mana datanya? Jadi ketika kita melihat rendah itu seberapa? Ya kan? Maka di dalam sini itu catat-catat data awal namanya. Data awal itulah nanti yang akan menjadi perbandingan. Pengaruh nggak dia kita sudah diberikan treatment. Itu ya, jadi masukkan di sini data awal. Data awalnya itu berikut dengan nama anaknya atau pakai inisial saja juga nggak boleh. Boleh, jangan pakai nama. Ya, kita mulai dari sekarang itu tidak identitas orang gitu ya, karena ini kan akan dibaca oleh umum. Pakai inisial saja. Nah, kemudian kalau saya melihat, nah ini tadi ya, saya sudah jalan-jalan di sini nanti saya berikan nanti. Kemudian di dalam latar ini latar belakang musik skripsi itu kan akan menjadi suatu karya ilmiah. Maka gunakanlah bahasa ilmiah. Ya, tidak usah pakai kata saya, kata kita, banyak banget. Kata saya, kata kita. Jadi itu tolong dibaca, baca lagi pelan-pelan. Tidak boleh menggunakan kata saya. Ini yang ketemu sama saya sudah saya lihat. Saya, kita, itu ya tidak digunakan. Nah, kemudian juga dalam kajian teori, coba diperhatikan betul. Kalau misalnya subjek itu adalah motorik halus, coba baca berdua. Lihat berdua. Yang A. Nah, A-nya itu kan ada motorik halus gitu ya. Satu di bawahnya pengertian motorik halus, ya kan? Kemudian yang A-nya motorik kasar. Ya enggak? Kenapa dia motorik kasar? Ini menjelaskan secara singkat aja, Bu, perbandingan antara pengertian motorik halus sama motorik kasar, Bu. Kenapa tidak dibuat aja di atasnya pengertian fisik motorik? Kalau fisik motorik berarti kan ada dua, ada motorik kasar, ada motorik halus. Sebenarnya sudah tepat di atasnya, hanya di bawah yang tidak tepat. Di atas pengertian motorik halus, udah kenapa harus ada motorik kasar? Nggak perlu ada. Karena kan kita udah jelas di atas mengatakan motorik halus. Itu perlu ya perlu diingat. Harus paham apa sih yang dimaksudkan. Nggak perlu, tidak perlu kita mau taati motorik kasar. Karena kita nggak bicara itu. Nah, kita harus konsisten. Oh, ini teorinya. Kemudian Raka berpikir nah, ini
ini sebagai saran saya, tapi dipahami juga. Iya, itu ya. Yang namanya saran kan bisa diambil, bisa tidak. Tapi kita nggak di situ nggak tadi berangkat berpikir. Yang badan-badan Apa sih? Atau bawa 7 kalau nggak salah. 7 nggak di apa nggak dibesarkan. Bukan itu yang kiri. Tuh. Oke. Mau tengoknya dari psikolog. Dan itu kan dari atas itu kan anak usia ini, di bawahnya kemampuan motorik halus, ya kan? Nah, kita lihat di bawah kemampuan motorik halus ada apa? Ada bagian kelas, Bu. Kelas kontrol. Nah, kalau kerangka berpikir itu dimulai dari masalah itu muncul dari mana? Itu harus masuk. Sehingga di bawah kelas kontrol itu ada apa? Nah, ada ini lagi, ada penjelasan tentang kondisi motorik halus anak. Di situ di bawah kelas kontrol sebelum masuk tidak diberikan. Sebelum itu. Jadi kondisi yang sebenarnya itu bagaimana? Kondisi lapangan gitu ya, Bu? Ya, bagaimana kondisi motorik halusnya? Itu. Jadi kondisi awal itu namanya. Begitu juga dengan yang eksperimen itu. Pasti sama itu kondisinya. Ya kan? Nah, itu. Setelah itu barulah turun menjadi tidak diberikan perlakuan yang kontrol, kemudian diberikan perlakuan yang eksperimen. Nah, setelah itu di bawahnya itu nanti rekomendasi di sini. Nanti buat mana ini ada kolom rekomendasi. Jadi rekomendasi itu hasilnya, atau bisa saja disebutkan di situ hipotesis sementara kita bahwa bisa dibuat di bawah itu nanti kolom besar itu yang satu-satu nggak bisa kolom besar satu-satu yang tidak diberikan perlakuan itu berarti apa? Misalnya tak berpengaruh, misalnya ya kan berarti tidak ada pengaruh permainan ini terhadap motoriknya. Kemudian kalau yang diberikan eksperimen, yang diberikan treatment, nah terdapat pengaruh. Masukkan di situ hipotesisnya dari sementara. Nah, begitu. Jadi kan tergambar jelas namanya kerangka berpikir. Jadi tergambar jelas mulai dari permasalahan, kemudian pengelompokan dan juga hasil sementara. Oke. Nah, kemudian saya ingin tanya dulu terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan. Pelaksanaan Aisyah, Bu. Pertamanya kan Aisyah buat medianya dulu terlebih dahulu kan, Bu. Insya Allah habis kemarin Aisyah mau langsung buatnya, Bu. Kemudian untuk di sekolahnya awal-awalnya mungkin Aisyah menjelaskan apa itu Lego robot, apa itu Lego robot cardboard box, terus bagaimana cara memainkannya, bagaimana awal menyusun-nyusunnya. Nah, setelah Aisyah arahkan semuanya, Bu, Aisyah akan mengundi nama-nama anak, tapi nanti semuanya akan kedapatan juga, tapi Aisyah akan mengundi terlebih dahulu, Bu, beberapa anak untuk melihat random samplingnya itu, Bu. Nah, udah Aisyah undi, baru anak itu Aisyah kelompok-kelompokkan, Bu. Aisyah akan membuat 2 media, insya Allah, Bu. Nah, Aisyah kelompokkan 2, terus nanti baru Aisyah kayak pada perlombaan gitu, Bu. Ayo siapa yang duluan? Nah, nanti anak mulai menyusun. Nah, terakhir anak akan menggerakkan bagaimana Lego robot itu bisa bergerak. Gitu, Bu. Pakai dinamo, Bu. Ada dinamonya, Bu. Dinamo sebesar apa dinamonya? Dinamo memang dinamo robot, Bu, untuk yang gerak kaki itu, Bu. Ya, nanti kan dimasukkan batu baterai kan, Bu. Di situ nanti ada tombol on off. Jadi Aisyah pakai satu robot itu 2 mesin, Bu, karena kan geraknya berbeda kan, Bu, maju depan maju belakang kan, Bu. Nah, jadi
nanti anak tuh menggerakkannya berganti-gantian, Bu. Nah, apakah itu sudah pernah ada orang melakukan penelitian itu? Belum ada, Bu. Saya baca jurnal-jurnal belum ada. Cara ngeceknya itu cari jurnalnya, dengan permainan tadi apa namanya menggunakan dinamo sehingga dia bisa bergerak seperti robot ya kan yang apa namanya Lego tadi ya. Coba itu dicari jurnalnya setidaknya 5 jurnal ada nggak yang persis seperti itu ya. Kalau seandainya tidak ada, maka ini penelitian ini sebenarnya akan berkembang nanti menjadi satu model. Artinya bahwa bahkan itu bisa dipatenkan, ya kan? Karena itu memang murni hasil karya Aisyah sendiri. Makanya pembuktian itu cari dulu jurnalnya itu. Kalau seandainya ada, sudah pernah ada yang membuat itu, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya cari dulu ya, Bu. Setidaknya iya 5 jurnal itu kan hasil penelitian. Cari yang terkait dengan itu, baca jurnalnya itu, baca kalau misalnya Legonya itu persis seperti yang Aisyah akan lakukan, ya udah. Sekarang itu maksudnya itu kita ingin mencari ini loh, bahwa ini suatu model permainan yang baru yang kita ciptakan melalui penelitian. Nah, ya kalau misalnya nggak ada itu nanti bagus, nanti bisa dikembangkan lagi, bahkan nanti bisa dibuktikan. Ya. Dan nilai itu sangat tinggi sekali ketika nilai hati itu kolaborasi dosen dan mahasiswa, gitu ya. Jadi silakan nanti cari. Ya. Oke, terima kasih Bu Nini. Baik, Ibu Ayu, Ibu Swandra Rahayu, masih dengar suara saya? Ibu Swandra Rahayu, tekan exit, tekan exit. Ibu, Bu Ayu dengar suara saya, Bu Ayu? Ada yang mau ditambahkan saya? Silakan. Ibu Ayu, ada yang mau ditambahkan, Bu Ayu? Ya, silakan, silakan, Bu Ayu. Udah. Oke, silakan Bu Ayu, silakan, nggak apa-apa, biar aja. Memang dekat. Nggak apa-apa. Lanjut, lanjut, Bu Ayu, lanjut. Gimana? Ya, identifikasi masalahnya. Oke. Oke. Cuma itu aja, Bu Ayu.
Oke, nanti dia apa aja Bayu di WA aja Bayu, ada yang diperbaiki Bayu silakan. Oke, makasih Bayu atas masukannya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, Aisyah Wulandari, jadi udah paham ya apa yang disampaikan oleh Bu Nini. Jadi pengaruh permainan Lego robot Kak terhadap Kemampuan motorik halus. Oke, ya ingat-ingat ya. Oke, nanti yang ini sudah ada cerita sama Bu Nini, nanti silakan dibaca. Tidak lama-lama ya sayang. Iya. Kalau bisa Senin Selasa kamu udah jumpa. Jumpa. Ya dengan saya ya. Nanti sebelum ke Bu Nini nanti biasa. Oke Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Nini, terima kasih buat semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ditutup aja ini? Tutup aja. Sini Echa dulu Echa. Nanti Echa perbaiki ya. Ini nggak usah kan Ibu udah bilang kalau tidak. Kita masuk kasus ini nggak ngomong apa. Ini masukkan aja. Ini masukkan aja ke dalam sini. Ya. Nggak usah saja. Nggak usah. Terima kasih Ibu. Nanti Ibu coba cari jurnal. Kalau ada yang tentang Lego ini masukkan. Ada 3 surat ambil konstruksi Lego blok sama Lego. Jadi nantilah yang Lego nanti. Ini penjelasannya bahwasanya tentang Lego ini. Coba nanti Ibu coba